Syaban, Ramadan, Dzul, oh belum. Syawal, Dzul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oke. Nah, nanti kenapa saya mulai dari itu karena ada kata arba'atul hurum. Ya. Mana 4 bulan yang suci? 4 bulan yang disucikan, yang nggak boleh perang. Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, 3 maksudnya. 1 bulannya lagi mana? Jadi ini bulan ke-1. Ini bulan Rajab bulan ke-7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ini bulan 11, bulan ke-12. Jadi kalau diperkirakan surat Taubah ayat 1 ini turunnya di bulan Dzulhijjah, berarti 4 bulan haram sampai nanti. Jadi 12 Muharram nanti nggak boleh, masih dikasih dia sampai nanti 4 bulan haram dia diberikan tenggang waktunya. Oke, kita lihat dulu. Yang menarik, sebelum kita mengawali surat Taubah, orang Arab itu menamakan bulan sesuai dengan kegiatan kehidupannya. Jadi yang pertama, bulan pertama namanya bulan Muharram, ya bulan yang diharamkan. Nggak ada perperangan, nggak ada, itu bulan yang dimuliakan buat mereka. Bulan Safar, bulan mencari rezeki. Orang laki-lakinya pada keluar semuanya. Karena itu Safar artinya kosong. Ya, kelas sifar di sini. Iya. Oh, kalau sebelum TK biasanya, sebelum sekolah rendah ya. Kelas 0 ya. Ya. Kosong karena laki-lakinya tidak ada di rumah. Laki-lakinya kebanyakan keluar rumah untuk mencari penghidupan, untuk cari maisha, orang anak dulu. Itu di bulan Safar. Rabi' pada pulang ke rumah. Kenapa? Musim spring. Dia mulai semi. Ya. Rabiul Awal. Rabi' itu spring. Ya. Tanaman sudah mulai kembang. Yang menarik, karena itu juga terutama di negara tropis juga Rabiul Awal banyak buah-buahan. Karena itu kalau Maulid Nabi banyak buah-buahan biasanya. Saya tahu di Malaysia mungkin sama. Di Indonesia biasanya kalau Maulid Nabi mesti banyak buah-buahan karena memang lagi tadi sesuai namanya Rabiul Awal dan memang benar-benar Rabi'. Rabi' itu yang musim semi. Ada doa Rasulullah SAW yang indah, Allahumma ja'alil Quran Rabi'a qulubina. Ya Allah, please jadikan Quran itu sebagai spring of our heart, kata Allah SWT. Jadi dari springnya, jadi Rabi'a qulubina. Ya, Rabi'a qulubina. Doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alil Quran Rabi'a qulubina. Jadikan Quran itu Rabi'nya hati kita. Oke. Rabi'ul Tsani masih ya. Jumadal, Jumad dari kata jamat, isim jamid ya. Beku, kaku, nggak berubah. Jumadi, jadi kalau ada orang namanya Jumadi biasanya orang yang kaku, keras ya. Jumud, nah jumud persis, ada jumud. Jumada artinya saat air menjadi beku. Berarti musim apa? Sejuk. Dingin, musim dingin yang benar sejuk. Ya. Kalau sejuk kurang dingin kata orang Indonesia. Sebelum dingin itu sejuk, jadi habis sejuk dingin. Ya. Makanya kalau air sejuk, aduh belum ini. Oke, yang sejuk itu cuma dan bulan. 2 musim dinginnya
sampai Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Setelah itu Rajab itu penghormatan kita, itu bulan yang dihormati juga bagi orang Quraisy atau bagi orang Arab. Nggak boleh perang, nggak boleh juga ya, di bulan Rajab. Habis bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Sya'ban sebenarnya maknanya adalah berpencar atau scatter. Jadi kalau ini bulan biasanya orang Arab juga keluar lagi ya, kemana-mana dia. Sya'ban. Ramadan pulang lagi karena panas musimnya. Ramadan itu dari kata Ramadan artinya membakar. Musim panas. Musim panasnya mulai dari spring, nanti Sya'ban, Ramadan panas-panasnya. Burning ya, burning heat itu Ramadan. Ramadan itu sudah panas, dikasih akhiran an, itu sangat dari puncak musim panas Ramadan. Ya. Sekarang sudah tidak lagi. Dulu Ramadan panas, sekarang sudah kadang musim hujan sudah Ramadan. Syawal artinya meningkat. Jadi kalau ekornya hewan, ya, jadi misalnya unta atau sapi, biasanya di daerah mulutnya atau di daerah pahanya ada lalat. Kemudian dia mengusir lalatnya dengan cara ekornya dinaikkan ke atas. Nah ini namanya syawal. Nah syawal itu artinya meningkat. Maksudnya kalau habis Ramadan, kita ini mestinya harus meningkat. Biasanya kalau syawal makin menurun, bukan meningkat ya. Benar ya. Habis sholat tahajud 11 rakaat, 23 rakaat bulan Ramadan, Syawal terus langsung. Bukan meningkat, namanya Syawal. Habis itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu di rumah sudah duduk-duduk. Dzulqa'dah boleh ya. Qa'dah sebenarnya benar. Dzulqa'dah. Qa'dah sebenarnya. Dzulqa'dah itu duduk-duduk karena mereka mau menyambut tamu orang-orang haji. Dzulhijjah baru orang haji, musim di mana orang melakukan perjalanan. Hajja yahujju itu orang yang melakukan perjalanan, namanya haji. Maka sebenarnya orang yang haji itu orang yang sedang melakukan perjalanan. Tentu saja tujuannya jelas menuju Saudi. Kalau sudah pulang bukan haji lagi sebenarnya secara bahasa. Waktu dia mau berangkat itu haji. Pulangnya tidak haji udah berangkat sekarang. Tapi di kita enggak, haji jadi gelar kemudian ya, al-hajj. Meskipun sudah tinggal di rumah. Itu istilah ya. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya itu tidak hanya nanti beberapa dikasih makna oleh Islam, tapi sebenarnya juga banyak yang masih tetap mengikuti tradisi orang Arab yang seperti bulan haram itu sama. Mau orang Islam atau orang Arab dulu menggunakan kaidah yang sama. Ya, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah semuanya dilarang melakukan peperangan. Ya. Oke, kita awali bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallah wa rasulihi. Bara'ah, kita lihat dulu seperti tadi maknanya dari kata bari'ah atau barok, bari'tu minal marad. Bara'atum minallah wa rasulihi. Wawunya wawu atof. Jadi karena ini juga i. Berarti dia sama. Kalau nanti tidak jadi i, berbeda fungsinya. Bara'atum minallah wa rasulihi
minal ladzina ahadtum ilal ladzina ahadtum ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, kita lihat dulu. Baro'ah fungsinya kalau di sini ini menjadi khobar. Kalimat itu kan mestinya kalau tidak nominal ya verbal, rumus dasarnya ya. Misalnya masjid besar berarti nominal ya. Saya bekerja misalnya berarti verbal itu verbial. Jadi mau ismiyah atau fi'liyah. Kalimat ini tiba-tiba bara'atun minallah ya. Isim ini bara'atun karena ada tanwin berarti isim. Karena itu dianggap khobar, berarti ada mubtada'nya. Jadi kalau susunan ismiyah, jumlah ismiyah kan ada mubtada sama khobar. Ya, masjid besar. Nah ini tiba-tiba besar. Masjidnya hilang, makhdhuf masjidnya. Ini mubtada'nya dibuang. Kalau dikeluarkan kira-kira hadhihi bara'atun minallah. Itu maksudnya. Diperkirakan. Bisa begitu itu dalam bahasa Arab kalau sudah secara logika kalimatnya berarti mungkin itu yang dimaksudkan gitu. Bara'atun misalnya public announcement dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa sebenarnya tidak lengkap itu karena tidak ada mubtada'nya. Tapi meskipun dibuang mubtada'nya orang tetap paham. Makanya orang bisa memahami sendiri kalau dikeluarkan. Kira-kira ini adalah public announcement dari Allah Subhanahu wa taala. Bara'atun minallah, ini adalah pelepasan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah disengagement dari Allah Subhanahu wa taala. Bara'atun minallah, itu maksudnya. Dia khabarnya. Oke. Bara'atun secara bahasa adalah melepaskan diri, awal bahasanya melepaskan diri dari sesuatu yang buruk. Seperti tadi penyakit misalnya. Jadi kalau kita melepaskan diri dari sesuatu yang buruk namanya bara'atun. Tetapi dalam konteks mu'ahadah, kalau ada orang perjanjian, maknanya ada tiga. Satu, qat'ul mu'alah, irtifa'ul ismah, zawalul aman, kata Ibnu Jauzi. Di bara'ah ada tiga maknanya. Satu, qat'ul mu'alah, ya, irtifa' ismah, zawalul aman. Nah, setiap ada istilah bara'ah yang dihilangkan secara bahasa tiga itu. Satu, pemutusan mualah, pemutusan perwalian, pelindungan, pertemanan. Orang wali itu maknanya orang yang siap melindungi, orang yang siap memproteksi, orang yang siap untuk membantu, mensupport, itu namanya wali. Nah, itu disebut dengan waliyul amri ya. Pemerintah atau government dalam Islam salah satu maknanya adalah dalam bahasa Arab adalah waliyul amri. Kenapa disebut waliyul amri? Karena dari kata wali sama mualah, karena dia memproteksi kita misalnya gitu, merawat kita dan segala macam. Wali hakim misalnya. Kalau di Indonesia orang tua murid namanya wali murid. Di Indonesia wali murid. Kenapa? Karena dia yang menjadi walinya, guardiannya, memprotecting semuanya, namanya mualah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan wali. Kenapa? Karena Allah siap memproteksi orang saja. Allah nurturing him or her, kayak begitu, namanya mualah. Nah, karena itu teman dekat juga namanya mualah. Jadinya kalau sudah bara'ah berarti Allah memutus dia menjadi dekat sama dia. Allah memutus dia, nggak mau melindungi dia lagi, nggak mau proteksi dia lagi. Karena itu dideklar bisa dibunuh nanti. Itu maksudnya. Nah, yang pertama, ini namanya bara'ah, qat'ul mualah yang pertama. Yang kedua, irtifa'ul ismah. Irtifa' dari kata rofa', raf'ul yadain. Rofa' pengangkatan, ismah perlindungan, nggak dilindungi lagi. Ismah dari kata maksum. Nabi ulul azmi, Nabi punya sifat maksum,
terjaga, terlindungi. Ismah namanya, ismah. Apalagi sudah masuk ada maksum, ismah, ada ya, namanya ismah, maksum, dilindungi. Nah, semua nabi dilindungi, tidak akan bisa berbuat maksiat nabi. Hebatnya. Menurut para ulama, setinggi-tingginya ma'rifahnya wali itu masih baru permulaannya nubuah. Jadi hati tadi itu, kita ngomong hati kata di malamnya, qalbun itu puncaknya, kalau super bersih dia bisa menerima namanya nubuah. Orangnya menjadi nabi ya. Itu puncaknya. Jangan ditanya kebenarannya, nubuah itu 100% benar, tidak ada salahnya sama sekali. Karena yang dari al-haq langsung ya, nubuah, nabi orangnya. Dan cirinya orang yang maksum, terjaga dia, tidak ada nabi berbuat maksiat. Ya, karena itu ada cerita-cerita Israiliyat yang tidak benar, terutama di Bible. Misalnya Nabi Sulaiman mengambil paksa istri yang nomor ke-1000 atau berapa ya. Karena dia lihat istri jenderalnya cantik, kemudian dia ambil. Ada kisah di Bible tentang Nabi Sulaiman ya, dan segala macamnya. Alhamdulillah, Islam tidak begitu, semua nabi maksum. Ini paling tinggi namanya nubuwah, namanya nubuwah. Di bawahnya namanya wilayah. Termasuk bahasa Indonesia, yang bahasa Melayu, wilayah, walayah namanya, bukan wilayah, walayah. Masuk perwalian, orang menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Dia masih mungkin melakukan perbuatan dosa kecil, tapi biasanya dosa besar juga tidak mungkin. Ya. Di bawahnya lagi orang-orang yang soleh dapatnya karomah, karomah. Terus sampai ke bawahnya sampai ya kita mendapatnya ilmu misalnya. Sebenarnya banyak yang bisa didapatkan dari qalbu, dari qalbu. Dan itu real ya. Cuman bagi kita yang tidak mengalami, kita merasa itu bukan sesuatu yang real. Kenapa? Karena tidak mengalami. Kan susah memang menceritakan manisnya gula kepada orang yang tidak pernah minum gula. Gimana? Tidak akan percaya dia. Manis itu susah. Susah sama dengan orang yang di alam nubuah atau di dapat wilayah misalnya beda lah. Masya Allah, tidak bisa kita beda gitu. Saya contoh di alam wilayah ada kitab ditulis oleh salah seorang ulama besar dalam Islam, judulnya An-Nawadir, hal-hal yang aneh atau hal-hal yang asing ya. Oleh Imam Al-Qalyubi, Nawadir. Ada kisah menarik, ada perompak ya. Ada perompak habis merampok banyak dapat ya, kemalaman dia, kemudian nggak bisa ada tempat tidur, hanya satu-satunya tempat tidur situ ada zawiyah atau ada riba atau pesantren kalau sekarang, tempat untuk mengkaji agama, riba ya, ada riba. Akhirnya dia, waduh, ini kita nggak bisa bermalam, harus masuk ke dalamnya. Masuklah ada. Dia bilang, ya Syekh, we are mujahidin fisabilillah. Dan kita ini habis dari perang, kemudian kita pengalaman, bolehkah kita singgah tidur di sini? Oh, tafadhol, ahlan wa sahlan. Senang karena kedatangan mujahidin. Oh, orang-orang soleh ini dikasih makan segala macamnya. Sang Syekh sebenarnya walinya Allah, syekhnya ini. Dia punya putra yang lumpuh, tidak bisa bergerak. Semua pencuri ini, semua perampok ini tanya, siapa dia? Putra saya. Kenapa lumpuh? Kata dia. Oh, makan dia dengan lahap, kenyang. Dia pamit mau tidur. Begitu mereka tidur, sang syekh ini, walinya ini, walinya Allah itu, dia kemudian berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, ya dengan barokahnya atau dengan kebaikannya para kekasih-kekasihmu ini, para mujahidin bisa bismillah sembuhkan anakku ya Allah.
Yang terakhir dia kumpulin sisa minuman ini, sisa minumannya dikumpulin semuanya, dioleskan kepada si anaknya yang sakit itu, karena tabarukan. Meskipun nanti ada berbeda ya, ada sebagian orang Islam yang tidak mau tabarukan. Ini salah satu dalil bolehnya tabarukan. Dia ambil tabarukannya, dia ambil diolesin sama istrinya. Pagi hari mau pamitan ini semua orang yang merampok ini. Dia bilang kita mau meneruskan jihad fisabilillah. Dan merampok. Saya baca itu di kitab tuh ketawa-ketawa sendiri saya. Lucu kitabnya. Habis itu anaknya itu sembuh pagi itu. Dia berdiri. Sang perampok semua kaget. Siapa dia? Anak saya. Oh bisa sembuh kata dia. Tadi malam saya berdoa kata si wanita itu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kesabaran dan keutamaan para mujahidin muda Allah, sembuhkan anak ya Allah. Dan saya usapkan sisa air kalian, saya minum kalian. Semua bertakbir, wallahi wahai imam, kami ini bukan orang soleh, kami ini perampok katanya. Dan karena kisah itu semua taubat masuk Islam, jadi nyantri di situ dan benar-benar menjadi mujahidin di sana. Hikmahnya banyak. Satu, kadang-kadang kita itu diuji oleh Allah, dikasih penyakit, dikasih ujian, tapi dengan kesusahan itu menjadi asbab kebaikan orang lain. Allah milih orang-orang tertentu yang sabar, yang kuat, tapi kadang penderitaan kita itu menjadi jalan baik orang lain. Nabi Yusuf, coba renungkan, kalau kita direnungkan Nabi Yusuf itu dari kecil susah, masuk sumur, habis itu jadi budak. Bukan jadi budak apa jadi sini? Jadi hamba. Jadi hamba. Kalau di Indonesia hamba itu baik. Maksudnya istilah yang baik. Kalau budak istilah yang jelek. Artinya sama, cuman hamba itu hanya untuk orang-orang yang baik. Misalnya hamba kepada Allah, menghamba kepada Allah, bukan budaknya Allah, kan? Itu jadi sedikit beda. Ya, lah ini Nabi Yusuf kalau kita perhatikan susah hidupnya, jadi budak, digoda oleh Zulekha, habis itu masuk penjara, sudah nyembuhin orang, udah nyelamatin orang penjara, masih ada di penjara, tapi kemudian akhirnya jadi kalau saya tanya, kenapa Nabi Yusuf harus melewati jalan yang susah sekian panjangnya? Karena nyelamatin ribuan orang Mesir dan sekitarnya. Kenapa? Karena akan ada masa paceklik 7 tahun lamanya. Kalau terjadi masa paceklik, berapa orang yang mati? Banyak orang yang mati masa kemarau yang panjang itu. Karena Nabi Yusuf ini oleh Allah mau kamu susah memang, tapi kesusahanmu menyelamatkan sekian ribu atau sekian ratus ribu orang. Nah, coba kalau direnungkan, nah kalau Nabi Yusuf tidak melewati itu, bagaimana dia bisa menasihati aja dan mungkin planning dan segala macamnya tidak mungkin. Kita ini kadang-kadang kita ini dibikin gagal karena untuk kebaikan orang lain, dibikin susah untuk kebaikan orang lain. Kalau orang itu sadar dengan itu, sebenarnya dia akan ridho apapun yang terjadi pada dia. Seperti pada kasus ini, itu orang itu pilihan. Sebenarnya Allah tidak menyadarkan orang itu, tapi melalui jalannya sang syekh sama anaknya itu. Lihat, mungkin kita itu menderita. Kalau kita tahu hakikatnya, rahasianya Allah, awal-awal kita mungkin kenapa ya Allah, anak saya lumpuh ya Allah, bukan anak saya ini kan orang soleh, saya ini imam, saya ini syekh. Kenapa anak saya lumpuh? Ya kan? Padahal kalau kita tahu ujungnya, ya Allah, justru karena anak saya yang lumpuh, sekian orang-orang yang masuknya ahli neraka menjadi ahli surga. Disebabkan siapa? Dia. Semua pahalanya dia nyambung ke anak kita yang lumpuh tadi. Kita ini kan selalu ngomel, gak terima. Kenapa? Karena kita terhenti di saat ini. Andai kita tahu ujungnya, oke Allah buat lumpuh anak saya, Allah, I know the end of the story. Itu masalahnya. Orang mukmin itu mestinya dia bisa melihat apapun saja, sedih, senang, dia tidak akan berubah. Karena dia sadar semuanya dari Allah SWT. Itu maksudnya.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tapi berat, berat. Kenapa saya autis ya Allah? Saya ini kurang apa? Tahajud sudah, semua sudah. Anak dia sudah tidak pernah sholat. Orang non muslim, anaknya sehat-sehat. Dan anak saya kenapa yang autis? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu maksudnya. Be positif dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin kita yang dipilih oleh Allah sebagai jalan kebaikan buat orang lain. Itu yang benar. Dan kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Itu apa namanya? Lupa lagi nanti nggak jadi pertanyaan yang ketiga namanya zawalul aman, hilangnya keamanan, safety-nya diambil sama Allah. Jadi dalam kata baro'ah itu yang dihilangkan, friendship, protection, safety, security, semuanya diambil. Kalau kita kehilangan itu semuanya, namanya baro'ah. Itu deklarasi begitu. Ini deklarasi sangat keras. Kenapa? Karena dulunya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, Mekah itu dihuni oleh banyak orang. Ya. Jadi di Ka'bah itu dulu, semua ini misalnya ini orang Quraisy di sini ada suku apa, sini ada suku apa, di luar kota Mekah suku apa. Mereka ini punya mengirimkan satu Tuhan, ada yang dua Tuhannya ke sini, nitip di sini Tuhannya. Ditaruh Tuhannya di sini. Makanya ada 360. Karena setiap suku ini naruh sini, setiap suku naruh sini, suku naruh sini gitu. Dulu itu. Jadi tidak hanya Tuhannya orang Arab, Tuhannya Arabian tribes, semuanya taruh di situ. Dan siapa yang menjaga? Quraisy. Karena itu mereka respect sama Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy menjaga Tuhan mereka. Karena itu dia respect. Karena itu mereka salut sama orang Quraisy. Itu maksudnya. Selain karena mereka memproteksi, seperti orang Taif, Tuhannya orang Taif diletakkan di sini. Makanya dia menghormat sama orang Quraisy. Kenapa? Yang jaga Tuhanku. Tuhannya dijaga sama orang Quraisy. Itu maksudnya. Nah, maka orang Quraisy banyak dapat hal itu. Orang Quraisy nanti yang tujuan untuk ngasih minum, ngasih makan orang yang berhaji. Karena itu menjadi sentral karena semua orang masih ke sini. Terus ke sini. Dan bahkan semua sejak Nabi Adam menurut Al-Qur'an sampai Nabi Muhammad orang pergi ke Mekah. Contohnya kalau tidak percaya, tahun dulu di zamannya Nabi Syuaib tidak menggunakan hitungan tahun tapi menggunakan haji. Ingat waktu Musa alaihissalam kemudian disuruh bekerja, kalimatnya sama niyata hujajin, ya, atau pakai kalimat hujaj dari kata haji, hitungan 1 tahun, hitungannya haji. Artinya haji dikenal oleh Nabi Syuaib, haji dikenal oleh Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dia daerah yang terus dikunjungi. Nah, mestinya orang munafik yang ada di sini, sebagaimana orang munafik yang ada di Madinah, dapat perlindungan dari Nabi. Bahkan nanti ada kisah yang paling terakhir berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Ya, begitu meninggal, bahkan Nabi masih mau menyolati Umar yang lalu. Turun ayat Al-Quran yang tidak boleh mensolati orang munafik. Ya. Nanti sama. Nah, dulu masih digadang-gadang. Kalau ini orang munafik, orang musyrik, awalnya masih dikasih kesempatan. Siapa tahu dia mau embrace Islam, mau convert, mau oke lah. Tapi begitu nanti ini adalah deklarasi, udah tidak boleh lagi. Ini udah batas maksimum. Karena sekarang mau dikembalikan lagi ke asalnya. Mekah, Madinah menjadi daerah suci, daerah haram yang tidak boleh dimasuki. Makanya ada baro'ah, itu maksudnya. Baro'atun minallah. Dari siapa? Dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah wa rasulihi. Oke. Rasul kalau satu, kalau banyak rusul, ya. Wawunya dihilangkan. Rusul berarti banyak. Rasulun, rusulun, ya. Rusul banyak, ya. Wa rasulihi. Dari kata rusul untuk kata risalah, ya.
mursal, ya, yang diutus mursal, innaka laminal mursalin, ya, atau rasul. Rasul berarti orang yang menyampaikan risalah terus menerus menyampaikan dia, ya, message terus menerus, menyampaikan message terus menerus. Berarti ghafur, berarti kafur, orang yang kufur sekali kafur, ya. Orang yang sangat syukur sekali syakur. Rasul orang yang terus menerus nasihati, ngasih risalah lagi, nyampaikan pesan dari Allah SWT, namanya Rasul. Rasul. Ini barokah dideklar satu. Makanya lihat, Allah dan Rasul selalu diikat jadi satu dalam Al-Quran. Jadi itu ketaatan kita kepada Allah juga mensyaratkan ketaatan kita kepada Rasul. Dan seperti orang Yahudi tadi, orang Yahudi itu bilang, ini benar dari Allah. Kalau dari kamu Musa kita tidak mau ambil. Mental itu sekarang sudah mulai ada juga bagi orang Islam. Ini benar hadisnya, tapi itu waktu itu Nabi Mas Anu itu untuk kekhususan Nabi. Itu bukan bisa diaplikasikan untuk kita semuanya. Itu hanya untuk spesial. Itu konteksnya Arab itu, bukan? Ya, sudah boleh kita memilah-milah. Nah, ini kan Nabi pada saat itu karena konteksnya di Saudi. Kalau kita tidak bisa, tidak cocok ini misalnya, tidak boleh gitu. Sebagaimana kata Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, take it. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan lakuin. Fantahu. Oke. Nah, ini deklarasinya. Baro'atun dibacakan kapan? Saat Yaumun Nahr, atau sebagian lain saat waktu wukuf di Arafah. Ambillah katakanlah ini mulai dari tanggal 9, ya, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena waktu Yaumun Nahr, waktu di Mina. Itu di Mina. Bagaimana caranya diumumkan? Terus semua orang ngumpul, Ali bin Abi Thalib yang mudah mengumumkan dengan ngomong 4 tadi itu. Nabi menekankan tidak ada haji lagi setelah tahun ini bagi orang yang tetap musyrik. Gak boleh melakukan tawaf dalam keadaan bugil. Yang masuk surga hanyalah orang Islam. Siapa yang punya perjanjian di luar perjanjian yang 4 bulan ini, maka dia tetap dipenuhi sesuai perjanjian awalnya. Dan dibacakan ayat ini. Sebagian menyatakan, ada yang menyatakan 30 ayat, ada yang menyatakan 40 ayat, ada yang menyatakan 6 ayat. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi misalnya lebih memilih, kalau saya tidak keliru, yang 30 atau 40 ayat. Jadi bacakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum, dibacain oleh Sayyidina Ali di hadapan masa yang besar itu, sehingga semua orang tahu, bisa prepare. Apa hikmah pertama? Kalau kita mau bikin keputusan yang sangat fundamental, harus dikasih satu public announcement. Nggak boleh tiba-tiba. Padahal kalau kita pikirkan, mestinya kalau kita menguasai daerah, lihat kesan kita pertama kali. Ayat ini dianggap, surat ini dianggap surat yang paling keras, surat yang tanpa ampun. Tapi kalau kita merenung lebih dalam, ini adalah contoh rahmatnya Islam hatta terhadap musuh yang nyakitin, yang membunuh. Sekarang bayangkan ya, bayangkan kita lah sendiri datang dari satu kampung kita itu yang membunuh bapak kita, bunuh paman kita, seperti orang inilah, seperti orang Rohingya lah. Kemudian orang Rohingya itu sekarang menguasai Rohingya. Kira-kira bagaimana? Pantas kalau mereka menuntut balas lah, memenjarakan yang salah lah, masih sangat mungkin dan tidak butuh dikasih waktu itu. Mestinya lihat ajaran dalam Islam itu satu dalam Islam. Kalau mau ngambil keputusan yang berkaitan dengan hal yang fundamental, harus diumumkan dulu dan tidak langsung, masih ada waktunya. Suruh mikir, karena nanti kalau memang tidak mau suruh keluar, pindah sekali suaka politik di negeri yang lain. Karena itu dikasih persiapan 4 bulan. Manusiawi sekali Islam, manusiawi sekali. Padahal
Misalnya, kalau kita tidak bisa hidup di satu negara karena bertentangan secara ideologi, sekarang aja dimanapun di dunia ini, kalau orang hidup bertentangan dengan ideologi negara tersebut, ya tentu aja disuruh keluar. Dimanapun itu, nggak bisa hidup kalau negara akan runyam kalau ada penduduknya memiliki ideologi yang berbeda dan ketaatannya juga berbeda. Nggak bisa, gimana rapuh, apalagi ini negara yang masih baru. Mekah baru ditundukkan dan Nabi itu jeniusnya Nabi. Dia seorang politikus, seorang ahli administrasi negara. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Dia gak hanya ulama, bahasa sekarang, dia gak hanya Nabi, tapi dia juga organisator yang baik dan sekarang macam itu. Sampai detik hari ini, gak bisa orang kayak begitu itu. Gak bisa, karena itu ada barokah, itu ada barokah. Karena sekarang kota Mekah dan Madinah mau diatur dengan aturan Allah. Sebagaimana rumus tadi, karena Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa syariah, bawa syariah. Nah, kita ini kadang-kadang tidak kayak begitu. Bahkan kadang-kadang beberapa negara yang transform dari sebelumnya anti-Islamik menjadi Islamik, drastis semuanya. Sehingga kadang-kadang orang yang non-Muslim tidak respect pada orang Islam. Ada yang merasa terlalu cepat, ada yang merasa tidak tertarik. Lihat nanti di Islam itu 4 bulan lamanya. Ya, misalnya Iran saja sebagai contoh. Begitu, atau Taliban saja. Kalau kita pikir sebenarnya kan menarik Taliban itu mau mengislamkan Afghanistan misalnya. Tapi begitu dia menguasai, semua drastis berubah. Gedung bioskop tidak boleh, semuanya tidak boleh, orang perempuan tidak boleh lagi, segala macam, sehingga kita mendapatkan suasana yang orang menjadi tidak respect terhadap Islam. Ya, nggak ada bridgingnya, nggak ada macam-macamnya itu udah. Nah, itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan implementasi Islam. Bahkan tidak jelas-jelas dia memusuhi kita, jelas-jelas dulu melakukan kezaliman oleh Allah, meskipun nanti ujungnya boleh diperangi, masih dikasih kesempatan. Itu indahnya Islam. Ya. Yang pertama, baro'atun, jadi dipublicize, ya. Ngomong semuanya, sampai menurut riwayat, informasi itu sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman, didengar semuanya. Oh, ini semua. Makanya orang sekarang tidak prepare aja. Baro'atun minallah rasuli ilal ladzina ahadtum, kepada orang-orang ahadtum fil madi, pasten, ya, yang telah melakukan perjanjian dengan Nabi. Kalau kita lihat kalimatnya umum, tidak spesifik. Orang yang telah melakukan perjanjian, siapa ini perjanjiannya? Nah, karena itu berbeda-beda nanti di kalangan para mufassir. Ada yang menyatakan ini mereka yang telah melakukan perjanjian dulu di Sulh Hudaybiyah, yang mau ceasefire selama 10 tahun, tapi kemudian breaking the vow, ya, kemudian dia tidak pledge-nya tidak dipenuhi, ya, mereka ini yang nanti Allah menyatakan ada baro'ah, bukan kepada semua orang. Yang pertama. Yang kedua, dia juga menyatakan ilal ladzina ahadtum, itu kepada semuanya, publik, semua yang ada di Mekah. Ini seperti kayak general amnesty yang diberikan oleh Allah kepada semuanya. Tapi kalau kita perhatikan lebih tepatnya pada mereka. Jadi orang munafik itu nanti, atau orang yang punya perjanjian dengan Nabi, itu ada 4 kelompok. 1, kelompok yang sudah melakukan perjanjian dengan Nabi, tapi kemudian tidak memenuhi perjanjiannya. Kelompok yang pertama, sudah janji, ya, ada janji, tapi kemudian dia tidak ngikutin perjanjian. Ini dikasih waktu 4 bulan, oleh Nabi. Dikasih waktu, ya, 4 bulan. Yang kedua, orang-orang yang punya perjanjian dengan Nabi sebelumnya, tapi dia nggak melakukan kesalahan dan perjanjian yang lebih dari 4 bulan. Ini katanya nanti perjanjiannya yang paling akhir adalah 9 bulan. Yang ketiga, orang yang punya perjanjian dengan Nabi tapi tidak ada limitnya. Belum ada perjanjian berapa lama, segala macam, nggak ada limit. Yang terakhir, orang munafik yang nggak ada apa-apa, nggak pernah melakukan perjanjian dengan Nabi,
Jadi di Mekah dulu itu tipikalnya orang ada 4 itu. Satu orang yang sudah melakukan perjanjian Nabi dan dia menyelisih perjanjian sebagaimana disuruh Hudaybiyah. Orang yang berjanji dengan Nabi seperti Bani Mudlij, seperti Bani Juzaimah ya, atau seperti Bani ya, beberapa Juza'ah kalau saya tidak keliru juga, itu mengadakan perjanjian dengan Nabi yang masanya lebih dari 4 bulan. Misalnya ya, saat ini dideklar you hanya bisa aman selama 4 bulan. Habis 4 bulan tinggal pilih. Kalau kamu tidak ikut, kita akan lakukan pengusiran, peperangan. Kata Nabi Muhammad SAW keputusannya. Dan ada di antara mereka yang sudah ada perjanjian yang lebih dari 4 bulan. Mereka dikecualikan dari ini. Kamu tetap aman, tetap dapat perlindungan, tetap dapat proteksi sepanjang apa? Sepanjang perjanjian itu. Terakhirnya kapan? Nah, menurut penelitian yang paling terakhir perjanjian dengan Nabi itu 9 bulan lamanya. Oke. Kalau untuk yang ketiga, karena tidak ada limit, memang sudah berjanji tapi tidak ada limit. Yang keempat, tidak ada perjanjian sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kriterianya ada 4 kelompok besar di kalangan orang-orang Quraisy. Ya. Misalnya untuk ayat yang kelima itu berkenaan dengan tipikal yang nomor 1. Ayat yang kelima. Ya. Kalau kita perhatikan ayat 5, fa'idan salakhal ashhurul hurum, apabila telah berlalu ya habis ya bulan-bulan yang diharamkan peperangan, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ini terhadap orang-orang yang memang sudah membangkang dari awal, sudah melakukan perjanjian tapi kemudian merusak perjanjian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua itu hukumnya seperti di ayat yang keempat. Ayat yang keempat disesuaikan sesuai dengan berapa dia punya perjanjian dengan Nabi Muhammad. Karena itu kalimatnya Faktu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin misalnya. Itu ayat yang keempat. Ini yang terakhir, yang kelompok ketiga dan keempat itu jawabannya ada di ayat yang ke-1 dan ke-2, yakni dikasih waktu selama 4 bulan. Dikasih waktu selama 4 bulan. Oke. Kata Allah SWT, bara'atun minallah wa rasulihi ila alladziina ahadtum. Pelepasan diri, disengagement dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang telah buat perjanjian dengan Allah SWT, yaitu mereka yang berjanji set limit tertentu, atau mereka yang tidak punya perjanjian masuk kategori yang sama dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi ngapain perjanjian yang sekarang isi perjanjiannya? Yang pertama, fasihu fil ard, kata Allah SWT. Sihu dari kata siyaha. Siyaha artinya rekreasi. Kalau sekarang fasihu misalnya sahal ma atau sahar rajul. Dari sahal ma, kalau kita menumpahkan air dan airnya ke every direction, kanan kiri jor mana-mana, orang Arab ngomongnya sahal ma. Kalau ada orang laki-laki di satu tempat umum, dia kemana-mana, ke kanan, jalan, muter aja, namanya sahar rajul. Ikan teriak misalnya, dia terus, namanya sahar rajul. Karena itu rekreasi, orang menuju satu tempat terus senang, namanya sihu atau siyaha. Quran ini fi'il amr ya, Allah menyatakan fasihu.
fa-nya itu karena tadi Allah menyatakan saya sudah berlepas diri, Rasul berlepas diri, gak ada lagi mualah, gak ada ismah, gak ada aman. Ya, ini perjanjian sudah sekarang, perjanjiannya bagi orang yang punya perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasul menyatakan atau Allah menyatakan kita berlepas diri. Tapi berlepas dirinya masih ada stepnya. Yang pertama stepnya fasihu fil ardh. Terserah kamu dah keluar jalan-jalanlah terserah. Tapi ini hukuman yang jelas, berat itu sebenarnya seperti begini ya. Kalau Nabi Nuh atau kalau nabi-nabi yang lain, hukumannya belum tentu kapan datangnya. Misalnya Nabi Nuh bikin perahu aja, kalau ditanyain kapan banjirnya, I don't know. Allah yang jadi nanti datangnya siksaan tiba-tiba. Kalau ini udah jelas 4 bulan. Habis 4 bulan habis kamu, gitu. Karena hukumannya sudah dan yang menarik nabi-nabi dahulu hukumannya apa? Alam. Ini hukumannya siapa? Nabi dan para sahabatnya sendiri. Karena yang nanti akan memerangi siapa? Nabi dan para sahabatnya. Itu bedanya. Beda banget. Kalau nabi-nabi terdahulu semuanya dengan alam. Entah angin lah, entah udara lah, atau apalah, hujan lah. Ini tidak. Ini yang akan menjadi eksekutornya adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan option yang pertama, siyaha. Karena itu begitu ini sudah dideklarkan, you hanya punya waktu 4 bulan, fasihu fil ardh. Terserah kamu dah, rekreasi lah kalau mau, atau cari tempat musyawarah politik mulai dari sekarang. Fasihu fil ardh. Rekreasi pada dokter tu ya? Rekreasi tu? Rekreasi. Maksudnya bebas pergilah ke mana-mana. Iya. Okay. Apa kalau di sini namanya? Berkeliaran. Berkeliaran. Ya. Bersiar-siar di sini. Bersiar-siar. Ya. Siar-siar. Dia bicara ringan je. Siar-siar. Sama jalan sebenarnya. Siar dari kata sara. Sara yasri berjalan. Ya. Bersiar-siar. Ya. Berjalan-jalan. Tapi berpusing. Enggak, kalau pusing enggak. Pusing-pusing di sini. Enggak. Kepala sakit kalau pusing-pusing. Enggak, boleh. Berpusing-pusing itu namanya siyaha. Terserah, maksudnya enggak dibatasi. Terserah kamu dah mau jalan kemana, mau pergi kemana, terserah. Fasihu itu maksudnya. Terserah. Fasihu fil ardh. Oke. Jadi yang pertama, lihat hukumannya, announcement-nya, fasihu fil ardh arba'ata asyhurin, 4 bulan. Dan dikasih tahu, wa'lamu, ketahuilah kalian semuanya, annakum ghairu mu'jizillah. Sesungguhnya kalian itu tidak mungkin mu'jizillah. Dari kata ajaza, apa artinya? Ajuz, al-ajuz, orang yang tua, lemah, sudah tidak mampu untuk berjalan, namanya ajuz. Ya. Ajuz. Ya. Namanya adalah mu'jizi, orang yang melemahkan, orang yang mengalahkan, someone who overpower, incapacitated. Nah, itu namanya mu'jiz. Mu'jiz. Kalau ada sesuatu yang membuat kita kemudian teroverpoweri, membuat kita kemudian menjadi lemah, karena yes, I know now. Namanya mu'jizat. Ya. Awalnya pertama tidak percaya, nggak ada Tuhan itu, tidak benar. Oke, tongkat ya dilemparkan oleh Nabi Musa. Ini lihat ya, ada ininya sudah kemana-mana ini, tongkat palsunya itu jadi ular, berjalan dia kemana-mana. Allah dan Nabi Musa takut, karena wajar manusia takut sama ular. Ya, kebanyakan. Jadi ularnya banyak kecil-kecil, Nabi Musa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Takut Nabi Musa. Kata Allah SWT, jangan takut Nabi Musa, jangan takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan qulna la takhaf. Jangan takut, kata Allah SWT. Dan bahkan disuruh apa Nabi Musa? Alqi ma fi, disuruh lemparkan apa yang ada di tangan.
dilemparkan, fa idza hiya hayyatun tas'a, kemudian jadi ular yang sangat besar. Dan ular yang sangat besar itu memakan semua ular-ular yang kecil. Begitu memakan ular-ular yang kecil, tukang sihirnya tahu bahwa itu bukan sihir. Maka kemudian dia bilang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia beriman kepada Nabi Musa. Fir'aunnya sekarang yang bingung, kenapa kamu bisa beriman? Ada Fir'aunnya. Karena dia yang paling tahu kalau dia bukan sihir. Yang tahu sihir adalah tukang sihir. Begitu dia melihat ini bukan sihir ini, justru dia yang yakin sekarang. Fir'aun yang marah, kamu mau beriman tanpa minta izin kepadaku? Tukang sihir. Ya. Kata Fir'aun kepada tukang sihir. Tukang sihir nanti berkata kepada Fir'aun, ya, diancam oleh Fir'aun. Kalau kamu teruskan, kata dia, kamu akan saya potong tangan-tanganmu, kakimu, ya, la arjumannakum wa la usallibannakum fi judulin nakhl. Kamu nanti akan saya gantung, ya, di pokok-pokok kurma. Kata tukang sihirnya, dia cuma bilang faqdi ma anta qad, do it. Ya terserah kamu, kalau kamu mau melakukan, lakukan. Silahkan, aku sudah tidak takut kecuali aku mati dalam keadaan beriman. Itu yang nggak bisa kita ekspektasinya. Seperti tukang sihirnya Fir'aun, orang yang paling buruk, tapi dia yang pertama kali justru masuk agamanya Allah SWT di Mesir. Sama dengan ini, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk orang-orang yang buruk. Mungkin kalau saya, mungkin kalau kita sudah tidak akan kasih kesempatan 4 bulan, terlalu lama 4 bulan itu. Orang yang sudah sedemikian buruknya, fasihu fil ardh. Yang kedua, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. You sekali-kali gak akan bisa mengalahkan Allah, overpowering Allah, kapasitas tak bisa. Wa annallaha mukhzil kafirin. Yang pertama mu'jiz, yang kedua mukhzil, dari kata khizyun. Khizyun artinya kehinaan, ihana, atau apalah, cemoohan, namanya kehinaan, hina, terhina. Wa anna Allah mukhzil kafir. Sesungguhnya Allah yang akan menghinakan orang kafir. Karena dia mau menghinakan Allah, ya, mau memu'jiz mengalahkan Allah, Allah yang akan menghinakan mereka. Fasihu fil ardh arba'ata asyhur. Yang pertama ya. Jadi boleh dikasih berjalan-jalan ngapain aja, is okay 4 bulan. Sampai setelah itu, setelah 4 bulan berlangsung, maka tinggal pilih nanti mau tetap tinggal atau melakukan peperangan. Kami dikasih bottom line sama Allah SWT. Sebenarnya kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah SWT, tidak akan bisa overpowering. Namanya mu'jizillah. Wa anna Allaha mukhzil kafir. Dan Allah akan menghinakan kalian. Ayat yang ketiga sekarang. Fasih wa adhanu minallah wa rasulih ila alladhina yawmal hajjil akbar anna allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Sekarang wa adhanun dari Allah SWT. Ini adhan, ini i'lam. Adhan dari kata udhunun. Udhunun telinga, udhunun telinga, ya. Sesuatu yang diumumkan yang kemudian bisa didengar oleh telinga yang maunya untuk ditaati namanya adzan. Jadi pengumuman namanya adzan. Jadi adzan itu sebenarnya tidak hanya untuk memanggil sholat, apa saja sebenarnya adzan, i'lam, pengumuman aja. Pengumuman yang sangat penting yang ditujukan kepada orang banyak namanya adzan,
wa adanun ya. Wa adanun minallah wa rasulih. Ini public announcement, ini i'lam, ini apa namanya? Pengumuman dari Allah dan Rasulnya ilan nas, kepada seluruh manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Dulu haji itu dibagi jadi dua, ada haji asghar, ada haji akbar. Haji asghar itu umroh, haji akbar itu ya haji. Makanya yang dimaksud haji akbar menurut Al-Quran adalah semua haji adalah haji akbar. Sekarang yang kita bikin haji akbar adalah haji yang wukufnya hari Jumat. Menurut Al-Quran sebenarnya enggak, semua haji akbar. Kalau umrah baru asghar. Yes. Itu versinya Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quranul Karim ya. Hajjil akbar. Oke. Annallaha bari'un minal musyrikin, sesungguhnya Allah bari'un, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Wa rasuluhu, ini bolehnya cuma dua. Wa rasuluhu, sebagai riwayat membacakan wa rasulahu. Boleh wa rasuluhu, boleh wa rasulahu. Yang tidak boleh apa? Wa rasulihi. Kenapa kok ngantuk ini kan? Gara-gara nasi. Boleh kita break? Jam 12, bentar. Satu ayat diselesaikan. Dokter kan tadi warasulihi. Tidak boleh. Tapi kenapa dalam kita punya ini warasulihi? Warasuluhu apa warasulihi? Warasuluhu. Ini ayat ketiga kan? Ayat ketiga. Ayat pertama ada warasulihi. Ayat pertama warasulihi. Iya. Ayat yang kedua warasuluhu. Tapi dalam ini ayat ketiga yang pertama, sebutan yang pertama. Ayat yang ketiga lagi sebutan yang pertama. Rasulihi. Ujungnya lagi, rasulnya ada dua. Kedua, yang keduanya Rasuluhu. Masih ayat ketiga lagi. Wa adanu minallah wa rasulihi. Benar. Ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Ini penting buat yang ngafalin. Nah, kalau kita yang baca insya Allah tidak dulu. Kalau ngafalin itu bisa lupa. Wa adanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minallahi wa rasulihi abaluhu ya. Nah itu kalau ngafalin. Kenapa tak boleh? Kalau wa rasuluhu yang menjadi kalimat baru. Maksudnya annallaha bari'un minal musyrikin. Selesai kalimatnya. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik. Wa rasuluhu, dan rasulnya demikian juga. Nah, dan rasulnya dia kalimat baru lagi. Wawunya menjadi wawu istinaf baru lagi. Menjadi wawu istinaf istilahnya. Menjadi mubtada lagi dia. Wa rasuluhu, dan rasulnya dari minal musyrikin, dia juga berlepas diri dari musuhnya. Atau boleh dibaca wa rasulahu, meskipun ini riwayatnya enggak banyak yang menggunakan, tapi boleh. Misalnya anallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah, boleh. Berarti wawunya wawu ataf kalau kayak gitu. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya juga. Itu wa rasulah. Yang enggak boleh jadi kufur kita wa rasulih. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan dari rasulnya. Wah, nggak boleh. Makanya hati-hati satu ayat kalau kita menghafalkan kadang ketipu itu. Karena dari awal sudah warasulihi, warasulihi, warasulihi. Ini kok warasuluhu. Itu penting kalau ngafalin biasanya. Seringkali lupanya begitu. Sebab itu ada tanda lam alif. Iya. Iya. Dan ingat dia. Dia memnuk dan harus jangan berhenti di situ. Maksudnya kalau ada dia bukan kalimat yang berhenti ya. Biar enggak
tidak seperti wawu ataf. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga sekarang ngasih pengumuman orang kepada Allah, ngasih pengumuman kepada semua general sekarang, kepada semua orang yang sedang haji. Ya. Sesungguhnya Allah bari'um minal musyrikin. Allah berlepas diri, gak ada lagi mualah, gak ada lagi ismah, gak ada lagi aman pada semua orang musyrik. Pada semua orang musyrik, termasuk juga Rasulnya. Fa in tubtum khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Jadi kalau kita perhatikan musyrik tadi kita bagi jadi 4 ya. Yang pertama caranya adalah hukumannya adalah yang melanggar sulh Hudaybiyah, hukumannya di ayat 5 ya. Yang kedua, yang punya perjanjian yang lain selain sulh Hudaybiyah seperti Banu Kinana, Banu Damurah, Banu Mudrij, itu hukumannya di ayat yang keempat. Jadi disesuaikan nanti di ayat keempat. Bagi yang kelompok 2 dan 3 yang punya perjanjian dengan Allah tapi tidak tertentu waktunya, atau yang tidak punya perjanjian sama sekali, itu hukumannya announcementnya di ayat yang ke-1 sama yang kedua. Ya, jadi 1, 2 itu untuk yang kelompok 3, 4, yang satu saja beda keliru. Jadi orang musyrik atau orang munafik tadi, ya ini dibagi jadi 4 kategori. 1 yang melanggar sulh Hudaybiyah atau Hudaybiyah, yang melawan Nabi. Yang ini perjanjian yang lain lagi, perjanjian lain. Yang ketiga, gak ada limit, gak ada batasan masih. Yang ini gak ada perjanjian. Ini belum melakukan perjanjian, gak ada treaty, gak ada perjanjian ini, gak ada janji. Oke. Nah, yang Hudaybiyah diadres oleh Al-Quran ayat yang ke-5, yang perjanjian lain diadres oleh Al-Quran ayat ke-4, yang 2, 3, sama 4 diadres ayat 1 dan ayat 2. Oke. Jadi ini kelompoknya orang munafik yang digambarkan di dalam surat At-Taubah. Jadi beda-beda treatmentnya. Jadi yang melanggar Hudaybiyah dan ayat ke-5 nanti, sampai yang perjanjian lain disesuaikan dengan perjanjiannya. Kalau 6 bulan 6 bulan, kalau 9 bulan 9 bulan. Yang ketiga, yang tidak punya batasan limit, perjanjian tok tapi nggak ada batasan limit, atau yang belum terjadi sama sekali, ngikuti nomor 1 sama 2. Jadi ayat ke-1 ke-2 sebenarnya untuk siapa? Model yang nomor 3 sama 4. Mana maksudnya? Itu yang ayat 1 sama ayat 2. Terus semua sekarang public citizen yang ada di Mekah dikasih waktu 4 bulan, disuruh sekarang pergi kemanapun terserah, pikir dalam-dalam mau kemana, mau menentukan apa selama 4 bulan. Setelah 4 bulan dipilih sekarang mau masuk Islam. Fa'in tubtum, jika kamu kembali lagi, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Wa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, ya nggak mau, fa'lamu, maka ingatlah, annakum ghairu mu'jizillah. Ingatlah bahwa kamu mu'jizillah, bahwa kamu sekali-kali tidak akan bisa overpowering dan incapacitated, tidak akan bisa dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, dia tidak bisa kecuali akan dihinakan oleh Allah atau akan dikalahkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada orang kafir itu dengan azab yang sedih. Ini kalimat sarkastik. Jadi kalau ada kalimat yang wabasyir dan bahagiakanlah dia, beritanya mesti harus baik. Tapi Quran ingin menyempurnakan keburukan itu. Kalau saya dari awal sudah bilang begini, rasakan siksa yang pedih itu minimal orang sudah akan prepare untuk menerima kejelekan. Tapi kalau Allah menyatakan berilah kabar gembira kepada dia, senang dia, prepare-nya sudah happy, tapi ternyata apa? Dia adabin tadi. Memang begitu dalam Al-Quran Karim. Seperti di surat Az-Zumar, orang masuk surga sama orang masuk neraka. Dibedakan dengan cara apa? Yang satu sudah dibuka surga nerakanya, yang satu belum dibuka surganya. Kenapa? Karena orang ini neraka, dia jalan. Kalau nerakanya masih tutup, meskipun dia akan dihukum, dia masih ada kesenangan enggak? Masih ada kesenangan dalam batinnya, karena belum tahu nanti ya apa. Mungkin meskipun dibakar adalah sisi 11 yang buat untuk istirahat atau apalah, masih ada kemungkinan. Tapi kalau dia berjalan, sudah dibuka nerakanya dengan lapang, ada kegembiraan dalam hatinya? Nggak ada. Semakin dekat, semakin hatinya makin takut. Aduh, saya mau dimasukkan sana. Terus. Jadi ini cara Allah untuk memaksimalkan rasa takut. Dan orang takut sama neraka. Oke. Sementara kalau surga beda. Jalan ini rombongan dari surga, ketemu dengan surga. Surganya itu belum dibuka, ditutup surganya. Kalau kita mau bahagia, agar sempurna ditutup. Jadi di sini ini penasaran dia, nanti masuk surga kayak apa ya di surga ya? Aduh, saya kepingin. Makin dekat, makin tambah penasaran dia, makin tambah penasaran dia, makin tambah penasaran dia. Begitu sampai di situ, malaikatnya baru menyalami. Ya, congratulations, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Congratulations, kata dia, kamu akhirnya masuk ke surga. Karena dulu di dunia kamu selalu tibtum fil hayati dunia, selalu memilih yang baik dalam kehidupan di dunia. Itu katanya, itu bedanya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggiring orang ke neraka dengan orang yang digiring ke surga. Yang satu pakai wawu, yang satu nggak pakai wawu. Bedanya itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha, langsung futihat, sampai ketika mereka datang di surga, di neraka, nerakanya telah dibuka. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, ya, penjaga nerakanya kemudian berkata, kata dia, how stupid you are, kata dia, gobloknya kamu, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Dulu udah ada tak kajian? Ya, dia bertanya bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mencaci maki. Interrogatif, menginterogasi, tapi bukan untuk menjawab, hanya sekedar untuk mencaci maki. Ya udah, kenapa kamu bisa sampai sini? Ya, itu yang kan, alam ya'tikum nadhir. Karena dulu udah ada orang yang peringatan, kok lupa lah, kata dia. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Itu ada, tapi udah percuma. Sekarang keputusan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sementara orang masuk surga beda. Wasiqal ladzina kafaru ilal amanu ila wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza jauha, sampai ketika dia sudah di depan itu surga, kata Al-Quran kan, wa futihat, baru surganya dibuka pelan-pelan. Wah, kayak gitu. Makanya pengantin baru kalau di Indonesia ditutup dulu. Ya. Biar apa? Biar semakin excitementnya makin tinggi. Yo, masih kelihatan tuh cantiknya makin begini, kayak film air cinta. Ya. Kira-kira begitu itu namanya. Niru siapa? Niru surat Az-Zumar. Niru surat Az-Zumar. Begitu maksudnya.
Itu menariknya bedanya wawu di dalam surat Az-Zumar. Jadi wawu satu aja itu beda maknanya sudah. Yang satu futihat, kalau untuk yang surga wa futihat. Nah nanti kalau ngafalin ingat kalau sudah begitu. Kalau enggak lupa itu. Kalau kita nanti dajaruha futihat apa wa futihat ya. Karena bedanya sedikit. Yang satu wa futihat, yang atas tidak ada wawunya. Tapi perbedaan kisahnya beda banget itu. Beda banget. Takut kita kalau kita mau masuk penjara, tapi dari awal kita sudah melihat orang dipukulin, disiksa, makin takut kita, makin dekat makin takut, makin dekat makin takut. Sementara kita mau masuk gedung film, belum tahu kita terus makin excited, makin terus itu maunya Al-Quran begitu. Karena orang yang masuk surga maunya disemakin bahagiakan, orang yang masuk neraka semakin sengsara. Itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang lihat untuk ayat 1 dan 2 berkenaan dengan siapa tadi? 1, 2, 3 berkenaan dengan orang yang tipikal munafik secara umum. Maka peraturannya kalau secara umum, you sekarang boleh mau makan, mau minum, mau rekreasi, mau jalan kemana, go. Dikasih waktu 4 bulan. Oke. Setelah 4 bulan tinggal milih. 1, masuk Islam, bergabung dengan negara Islam, most welcome. Yang kedua, kalau tidak mau bergabung, maka silahkan kamu keluar dari kota Mekah. Karena sekarang orang yang tidak beriman tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Maka mereka dikasih kesempatan 4 bulan untuk mikir, merenung, bikin persiapan. Kalau memang mau keluar, itu maksudnya. Karena sudah dilarang oleh Al-Quran Karim. Karena itu dia di ujung Allah nyatakan. Dan menariknya, kenapa kok dibikin 4 bulan? Karena biar mereka mengobserv orang Islam. Disuruh melihat gimana sih kehidupan orang Islam itu. Gimana sih? Kalau kita ini kadang-kadang kalau kita tinggal di satu daerah dan kita mengobserv orangnya gimana cara hidupnya, rapinya, kita pulang berkesan kemudian. Dan kita kepingin begitu loh mestinya itu. Harapannya conquest of Mecca itu setelah mereka dikasih 4 bulan, dia akan melihat orang bagaimana Allahu Akbar, nonton orang sholat, nonton orang Islam bagaimana dealing dengan others, nonton perekonomian orang Islam. Akibatnya apa? Mereka tertarik oleh Islam. Itu maksudnya. Jadi jihad itu sebenarnya ujungnya adalah untuk memikat orang kepada Islam, bukan untuk membalas dendam, karena itu tidak ada kaitannya dengan balas dendam secara pribadi dalam Islam. Karena itu semua akses untuk membalas dendam secara pribadi di stop. Kalau mau balas dendam pribadi, dulu bapakku kamu yang bunuhnya, dulu pamanku kamu yang bunuh, tidak boleh. Makanya announcementnya dari siapa? Allah wa Rasuluh. Karena dalam Islam tidak boleh jihad atas nama pribadi, tidak boleh. Bahkan jihad atas nama kelompok tidak boleh. Harus negara kalau jihad itu. Nah sekarang itu disalahgunakan oleh beberapa orang, kelompok-kelompok Islam. Ada jamaah Islamiyah di Indonesia, ada JI, ada macam-macam. Udah sekarang ini nggak bisa ini orang Islam sekarang dalam keadaan terpuruk. Lawannya adalah BIN, lawannya adalah polisi dan tentara Indonesia. Makanya dia bikin bom. Tapi bisa itu bukan jihad itu. Karena jihad itu harus dideklar oleh siapa? Oleh khalifah, oleh pemerintah baru boleh. Tapi kalau organisasi tidak boleh. Dulu ada kelompok teman-teman Salafi di Indonesia, ya, itu menyaksikan bagaimana orang Islam dizalimi oleh orang-orang Kristen di dekat Ambon itu, bukan Palu, di Poso, di Sulawesi sana. Dan memang banyak, memang terjadi pertikaian, dominannya orang Kristen. Tapi orang Islamnya juga mulai banyak, orang Makassar, orang India, dan segala macamnya. Terjadi bunuh-bunuhan. Oh, banyak itu masif, orang dipenggal kepalanya, dan segala macamnya.
Jadi ada banyak yang masih menakutkan ya, seperti kasus di Indonesia yang di Kalimantan, orang-orang Dayak itu juga menakutkan ya. Itu buahnya itu puluhan ribu mungkin yang dipenggal kepalanya orang Madura ya. Jadi konflik Madura sama Dayak, karena orang Dayak yang di hutan itu masih punya banyak ilmu hitam. Jadi yang perang itu keluar dari hutan semuanya, pakai jin mereka bisa mencium darahnya orang, ini orang Madura atau ini bukan. Dan gini, dia naik ke atas bis, ini bukan gosip, beneran. Jadi naik ke atas bis, hijau Madura dipenggal kepalanya, ya jadi. Tapi memang tidak dipublish, tapi Time dulu menunjukkan sedikit waktu itu, hanya beberapa potongan kepala, tapi sebenarnya banyak itu. Pemerintah nggak bisa ngapain, takut ya. Orang Dayak itu yang masih nggak punya Tuhan, animis, di hutan-hutan di Kalimantan sana, di Borneo itu ada ilmunya. Karena saya beberapa kali ke Balikpapan, saya diceritai orang Dayak sana, itu rajanya masih bisa yang namanya kapak terbang. Dari pisau yang besar itu bisa terbang tanpa ada orangnya. Dan dia memotongnya pakai jin, insyaAllah. Dan dia memotong orang. Siapa yang jadi musuhnya, itu salah satu ilmu yang ditakuti dari orang Dayak. Ya, tapi sekarang alhamdulillah, sekarang udah ada, karena tentunya bukan persoalan agama, persoalan ekonomi sebenarnya. Orang Maduranya makin kuat. Ada salah satu mahasiswa saya orang sana yang mengungsi saat kejadian itu. Banyak di sungai, di pelabuhan, di terminal, kepala-kepala orang karena dipenggal. Ya, menakutkan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Ya. Itu bagaimana orang kalau kita lihat mana ada contoh di dunia sistem dan perilaku yang lebih adil dan human dibanding dengan Islam. Dimanapun lah, atas nama apapun, mau bandingin sama demokrasi, mau dibandingkan dengan apapun, bayangkan ini satu wilayah yang dulu menyiksa, membunuh, mengusir dan segalanya, begitu dia ditundukkan, gak diapa-apain orangnya. Orang yang ada saja ekspektasinya saya akan dibunuh, saya akan diperbudak, ada yang memotong telinganya, perempuan ada yang memotong telinganya, karena kalau dipotong telinganya berarti dia budak, kalau budak tidak mungkin akan diambil. Sampai ekspektasinya sudah begitu, saya nanti daripada saya akan jadi budak, mending saya malah, ya, Masya Allah sampai sebegitunya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Lihat, dikasih pengumuman dulu, wa adzanum minallah, semua orang ngumpul, masih diberi kesempatan. Sudah Fathu Makkah tahun berapa tadi? Fathu Makkah 8 Hijriah. Pengumumannya tahun berapa? 9 Hijriah. Setelah setahun 8 Hijriah masih oke, terserah, yuk orang musyrik, oke, silahkan hidup. Tapi lama-lama kita ini sedang bangun masyarakat. Kalau dibiarkan digerogoti, hancur masyarakat ini. Harus ada sistem yang berlaku, ada aturan yang berlaku. Meskipun aturan itu bukan untuk kepentingan individu, aturan itu untuk kepentingan kolektif. Ini harus dijaga. Ini kalau tidak bisa ini dua kepentingan yang berbeda. Akhirnya baru ada pengumuman, dan itu harus diumumin saat publik. Itu yang disebut wa'adzanun minallah. Setelah diumumkan, dikasih tahapan itu. Boleh tinggal selama 4 bulan. Yang pertama, silahkan mau ngelakuin apa, silahkan. Sekarang tinggal dipilih, mau masuk Islam, kata Allah di ayat yang ketiganya, fa'in tubtum, habis ini kita selesai. Fa'in tubtum, jika kamu bertaubat, kembali lagi masuk Islam, fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik untuk kalian. Itu the best option kalau mau confirm ya. Wa in tawallaitum, tapi kalau kamu berpaling, turn away, dan mau dengan Islam, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kalau kamu mau berpaling dari Islam, you orang Mekah, tetap saja mau tidak mau. Memangnya apa yang kamu mau? Kamu mau mengalahkan kita? Allah mengingatkan, annakum, sungguh kalian
ghairu mu'jizillah. Gak mungkin kamu bisa melemahkan Allah, mengalahkan Allah, overpowering Allah, incapacitating Allah. Gak mungkin. Itu maksudnya. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Kasih glad tidings bagi mereka. Dengan apa? Dengan severe punishment. Kontrasnya. Tidak ada biasanya kalimatnya begitu itu. Kalau kita mau ngasih glad tidings, isinya ya ngasih apalah, liburan, ngasih lemak, ini kasih wabasyiril ladzina kafaru binasi lemak, masuk akal. Ini enggak, wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Fungsinya untuk apa? Kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya, fungsinya untuk memaksimalkan hukuman atau memaksimalkan kebahagiaan. Caranya dibalik. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Saya tahu hari itu hari ulang tahun istri saya, katakanlah. Dari kantor saya telepon, Mi, hari ini hari ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Oh, makasih mas. Nanti saya pulang, saya berikan kamu coklat 1 kilo, ya, emas 2 kilo misalnya. Misalnya ini. Tapi dari awal sudah saya kasih tahu. Terus saya pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya makasih mas, senang. Tapi lebih senangan mana? Yang dramanya yang kedua. Barangnya sama. Saya diem aja. Istri saya mulai diem aja, nggak peduli istri. Udah pulang, saya telepon hari itu. Gimana tetangga kita itu? Ngobrol lama lah. Dia maksudnya, nggak ingat sama sekali ya pulang tahun. Nggak peduli saya, nggak ngomong saya. Terus saya beli Rabis Bin. Ya, Rabis bag yang warna hitam jelek itu. Isinya 2 kilo emas, 1 kilo coklat, sama isinya. Saya taruh di pojokan, saya bilang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, ngomong dengan itu, ada di pojok sana itu apa itu? Orang naruh sembarangan, coba dilihat apa itu misalnya. Dan terus dilihat. Di dalamnya saya kasih just for you. Misalnya, mana yang lebih bahagia? Yang kedua terus dibuka. Oh, misalnya ya. Ya jadi begitu. Karena surprising. Jadi kalau kita mau membahagiakan sesuatu, bikin surprise. Karena itu membuat orang menjadi lebih bahagia. Meskipun barangnya sama. Nah, Allah itu caranya begitu. Berarti waktu dia mendengar kalimat wabasyiril ladzina kafaru, kasih kabar gembira kepada orang kafir. Orang kafirnya, yes, dapat apa ya? Diadzabin alim. Langsung begini, ibaratnya itu. Ibaratnya dia sudah mempersiapkan kebahagiaan, tapi ternyata dapatnya kesedihan. Itu teknik dalam bahasa Al-Quran untuk memaksimalkan kesedihan. Sama seperti kita ekspektasi saya di Indonesia menarik. Pak Mahfud MD, salah seorang yang digadang-gadang di Indonesia sebagai one of the best candidate to be vice president, itu sudah dihubungi Pak Jokowi sendiri. Bahkan besok jam 10 pelantikan, dia sudah paginya ke istana mengukur baju. Bajunya sudah diukur, kain putih semuanya. Terus disuruh nunggu di restoran karena biar nggak terlalu nampak sama wartawan. Di restoran di dekat sini, pengumumannya nanti di sini Jokowi, hanya sekitar 10 meter dari situ. Nanti nanti saya telepon you keluar. Terus kita jalan berdua, kita umumin ke depan wartawan kandidat presiden untuk 2019 Jokowi dan Mahfud MD. Pak Mahfud MD pagi sudah ada di restoran dengan pakaian putih yang sudah diizinkan. Ya within 10 menit, 15 menit atau setengah jam berubah, diganti dari Mahfud MD ke Pak Amin Ma'ruf di Indonesia. Bayangin, kalau dikasih tahu kira-kira 2 hari, sorry Pak Mahfud, you are not the chosen one, misalnya, sekarang ganti, mungkin sedih, tapi sedihan mana dengan yang drama yang tadi itu? Itu sedih banget karena sudah siap-siap bahagia. Terus diumumin di TV,
kandidatnya Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin masih di restoran, Pak Mahfud masih di restoran nunggu. Dan ramai di Indonesia kemudian karena Jokowi ditekan oleh parti-parti yang mendukungnya. Saya tidak setuju kalau Mahfud. Dan sekarang karena Mahfud bukan orang parti, ya, dia orang negarawan, statement dia. Jadi ramai. Menarik kalau kita perhatikan. Orang manusia aja begitu. Sama lah. Saya mau memutus istri saya ajak dia. Kalau saya bikin dia menderita, saya telepon, nanti malam kita dinner ya, makasih makan, candlelight, bahagia. Habis itu terakhir saya bilang, sorry kita tidak bisa meneruskan pernikahan ini. Nangis ya. Dari awal ngapain ngasih aku es krim, ngapain sih? Karena dibahagiakan dulu, itu kata orang Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga. Makin sedih. Itu gayanya Al-Quranul Karim. Mestinya kalau dulu orang Arab dulu membaca ayat itu begitu perasaannya. Wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Itu gelap gitu. Kita yang orang bukan Arab nggak ngerasa itu. Ya. Karena itu harus dijelaskan biar tahu kenapa sih kok dibalik gitu. Karena basyir itu mestinya gelap tadi, tapi isinya adzabun alim. Itu yang dimaksud dengan powerfulnya kalimatnya Al-Quran, terutama bagi telinganya orang yang memang berbahasa Al-Quran dulu, berbahasa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini sampai ayat ketiga baru mengadres tipikal yang nomor 3 sama 4. Yang nanti yang nomor 4 sama 5, yang nomor 1 sama 2 beda lagi, ayat baru 4 yang adresnya yang demikian. Tapi sekali lagi, sampai ayat ketiga ini kita dikasih tahu melalui surat Baroah atau surat At-Taubah bagaimana indahnya Islam meskipun dilihat dengan musuh. Apa yang harus dijauhi? Satu, personal interest, nggak boleh dalam Islam. Jadi kalau tidak ada ruang untuk personal interest itu atau kepentingan pribadi yang dijalankan di dalam kita melaksanakan agama atau jihad ini nggak boleh dalam agama. Kalau mau, semua sahabat itu akan membalas musuh-musuhnya. Ya. Bahkan Masya Allah, orang Arab itu bayangin, pasca perang Uhud, pasca perang Badar, itu ada peristiwa yang terkenal nanti. Ada orang-orang Quraisy itu ngomong begini, siapa yang bisa membawa si A yang bunuh ayah saya kasih emas sekian. Siapa yang bisa bawa ini, saya kasih uang sekian. Dan banyak itu. Dan itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Ada yang pura-pura masuk Islam, datang ke Madinah, terus bilang, ya Rasulullah, kita ini sebenarnya tertarik sama Islam dan kita sudah masuk Islam. Cuman ini karena orang Quraisy ini sangat kuat, kita ini menyembunyikan iman kami. Tapi kami ini sudah Islam. Nah sekarang ini di Mekah, ini setelah perang Badar, di Mekah sekarang nggak ada yang membimbing kami. Tolong deh dikirim ustadz ke Mekah agar kami ini bisa menjalankan Islam dan belajar Islam lebih baik. Dan mereka itu merequest yang diutus, yang dikirim ke Mekah itu si A. Siapa si A itu? Yang punya bapak mereka. Yang punya bapak yang mati itu, yang membunuh bapaknya itu. Si A ini, kenapa? Karena mereka ini mau menipu Nabi biar dapat uang nanti. Karena orang ini akan dibawa, dikasihkan kepada orang-orang kaya Mekah yang bilang, yang bisa membawa pembunuh bapakku tak kasih sekian. Itu kisahnya. Nah, dari kisah yang mengerikan, orang yang pertama nanti di jalan Allah nanti selain Sumayyah ya, nanti dibawa 3 orang ini. 3 orang dibawa, yang 2 melarikan diri, mojok dia, perang mati 2 karena tidak sudi, tinggal 1. Hubab bin Adi. Hubab ini kemudian tinggal sendirian dia. Begitu sendirian diumumkan, seneng tuannya, ini membunuh bapak saya. Setelah itu kata dia, oke, kita akan melaksanakan pembunuhan. Diumumkan ke seluruh masyarakat Quraisy. Tapi mereka masih menghormati
kota suci, sehingga kalau melakukan pembunuhan di luar tanah suci, meskipun orang Quraisy. Dan kemudian dimintai terakhir, mau dibunuh nih, ditanyai, apa permintaanmu terakhir? Kata dia, izinkan aku sholat 2 rakaat. Dan ini nanti menjadi tradisi orang kalau mau dibunuh sholat 2 rakaat. Karena itu hatta teroris kalau mau dibunuh sholat 2 rakaat. Di Indonesia para teroris yang ketangkep kalau mau dihukum dia sholat dulu 2 rakaat. Dari siapa itu? Dari dulu sahabat Nabi. Dia sholat rakaat indah, sholatnya lama. Orang-orang Quraisy ketawa, oh sholatnya lihat tuh dilama-lamain, takut mati dia. Hamba kemudian bangkit dan menyatakan, demi Allah, kalau aku tidak takut kalian menyangka aku takut mati, maka aku akan panjangkan sholatku dan akan aku baguskan bacaanku. Terus kata dia masih dikasih diginiin, maukah kamu seandainya posisimu itu digantikan oleh Muhammad SAW? Tinggal jawab aja. Kalau kamu bilang mau, kita akan lepasin. Apa kata Nabi? Demi Allah, kalaupun ada satu duri menusuk kaki Nabi, aku tidak akan pernah ridho. Jangankan Nabi yang menggantikan posisiku, ada duri masuk kaki Nabi aja udah ridho. Ya, Masya Allah itu. Dan akhirnya kemudian dipenggal kepalanya. Itu kisahnya yang mengiringi perang Badar. Karena itu dendam kusumatnya orang-orang Quraisy besar. Karena sampai Hindun mengunyah-ngunyah, ya. Karena dendam kusumat, karena yang dibunuh bapaknya. Dia dendam dia. Tapi itu nanti masuk Islam. Ya. Pasca Fathu Makkah dalam surat, bayangkan sekarang. Jangankan orang yang baik, ya. Orang yang masih orang yang baik saja kita susah menerima. Kalau Anda adalah Rasulullah atau sahabatnya Rasulullah, kira-kira bisa nerima dan sahabatan sama Hindun yang membunuh Hamzah? Masya Allah, itu butuh ketegaran hati. Dan itulah Islam. Masya Allah, nanti diterima semuanya itu. Orang bisa jahat, tapi ada satu waktu seperti tadi itu, seperti batu yang kalau sudah pecah, keluar aja begini. Tidak diungkit, itu hebatnya. Kalau melihat dari situ, ayat ini meskipun ayat yang sangat keras, sesungguhnya ayat yang paling lembut di dalam dealing dengan musuh. Gak ada, kita dealing sama musuh pasti berlebihan. Pasti berlebihan. Amerika dealing sama musuh Irak, apa yang dilakukan? Bom sivilian mati. Dan itu bilang humanity, bilang demokrasi, bilang look, Islam ini orang yang mengusir, membunuh, masih dikasih pengumuman dulu. Pengumuman wa adzarun minallah wa rasulihi, diumumkan dulu, you aman selama 4 bulan. Kalau memang musuhnya apa yang dikasih tahu? Karena tujuan dari Islam adalah mengajak orang. Itu harus hati-hati. Jadi ayat ini kalau dibaca secara baik-baik justru menunjukkan kelembutan Islam. Tapi Islam bukan agama yang pasif seperti agama Katolik atau yang lain yang udahlah dimaafin. Dan bisa kalau begitu chaos masyarakat, rusak masyarakat. Hukum harus tegak. Bagi yang tidak bisa kompromi, harus dengan terpaksa kita perangi. Itu maksudnya. Itu indahnya Islam. Yang berdiri di dalam adalah di dalam keadilan. Itu maksudnya. Jadi dia tidak seperti agama kasih yang terus udahlah dimaafin. Gak bisa juga aturan itu kayak begitu. Ya, itu maksudnya kenapa ayat ini nadanya keras. Karena memang ditujukan kepada orang yang keras. Kalau orang itu baik, mestinya sudah masuk Islam, tidak sampai Fathu Makkah. Ya, bayangkan, kita ini ketemu Nabi saja, kalau hati kita baik, sekali saja, insya Allah masuk Islam kita ini. Lihat raut mukanya, kalimatnya yang indah. Semua diri Nabi itu memukau. Semuanya memukau, indahnya kalimatnya, indahnya sikapnya, lekak-lekuknya, semuanya Nabi itu sempurna Nabi. Ahsanu khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya fisikal appearance dan sebaik-baiknya moral Rasulullah SAW. Bahkan ada perempuan yang masih ingat waktu Nabi hijrah,
ketemu dengan Ummu Ma'bad, suaminya lagi keluar. Ummu Ma'bad itu perempuan yang punya kalau sekarang kafe di kafe coffee shop ya, coffee ya, TV iya jual. Dia selalu ngasih, ada semua karavan orang yang sedang melakukan perjalanan mampirnya ke situ, dikasih minum apa. Baru sekali terkenal Ummu Ma'bad itu di seantero Jazirah Arab. Nabi sama Abu Bakar berjalan, terus lagi nggak ada apa-apa. Dia bilang ada susu nggak ada, kambing kami sedang kekurusan, boleh aku pinjam? Silakan, kaki nggak akan keluar airnya. Kemudian itu ceritanya itu, Nabi itu sampai kenyang semuanya. Ummu Ma'bad itu memperhatikan Nabi. Ya, suaminya terus datang, cerita tentang handsome-nya Nabi Muhammad. Yang paling lengkap datang dari siapa? Ummu Ma'bad. Kan Ummu Ma'bad nanti begitu suaminya datang, dia bilang, tadi ada orang wajahnya begini, aku pandang bulan, aku lihat lagi, mata bulan lagi, lebih tampanan dia. Dan orang sudah terenyuh, baru lihat itu, belum ngomong, belum apa-apa. Rasulullah SAW. Jadi orang itu sebenarnya kalau mendengar Nabi, melihat Nabi, tidak usah ngomong lah, berubah orang itu. Saking baiknya Rasulullah SAW. Sama lah, kita kadang ketemu dengan orang yang meskipun tidak ngomong apa-apa, lihat caranya dia bersikap, indah sudah. Nah, Rasul itu sempurna semuanya. Kita ini tidak ada yang seperti Nabi. Ada orang indah ngomongnya, perilakunya nggak baik, ya, macam-macam. Nabi sempurna, Nabi sempurna. Nah, sekarang bayangkan ada orang yang hidup bersama Nabi. Kita saja membaca hadis bisa terenyuh kita, bisa sedih, ya Allah senangnya ya. Ini bukan membaca hadis, hidup bersama Nabi. Bayangkan 13 tahun hidup sama Nabi. Gimana itu? Ada yang hidup puluhan tahun, dari kecil dia hidup sama Nabi Muhammad, 40 tahun hidup, and yet dan masuk Islam. Coba bayangin betapa kerasnya hatinya. Nah, sekarang bayangin ayat ini turun untuk orang-orang model begitu. Jadi kalau ayatnya pakai wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, ya wajar lah. Memang hatinya ini keras. Dia tidak bisa seperti hati orang seperti Abu Bakar, enggak. Kalau hatinya lembut dia sudah menjadi Abu Bakar mestinya. Itu maksudnya. Ini memang turun terhadap orang-orang yang keras hatinya, yang memang sudah lama punya penyakit hati. Karena itu kalimatnya juga keras. Dan yang menarik untuk orang yang super keras, masih kalimatnya kalau kita renungi lebih dalam menunjukkan kebaikan Islam, ya, keindahan Islam. Itu yang nggak ada hukum kayak begini, nggak ada. Ya, semua orang itu dibudak. Lihat kejelekannya Inggris, kejelekannya semuanya lah masa kolonialisme. Orang Jawa ada di Suriname, kenapa itu? Karena diperbudak dan segala macamnya. Lihat Islam, nggak ada kayak begitu. Dikasih waktu 4 bulan, dikasih milih. Oke, sekarang terserah kamu, fasihu fil ard. Go, kemana saja kamu mau. Kalau kamu memutuskan cari suaka politik ke New Zealand, go. Kira-kira kayak begitu. Disuruh milih sekarang, prepare dan segala macamnya 4 bulan. Dan tidak boleh ngapa-ngapain. Itu susah itu. Bagi orang yang ayahnya terbunuh, kamu ya, tapi tidak boleh sama agama. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Fasihu fil ardi arba'ata asyurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan masih diingat lagi, Quran masih mengingatkan berkali-kali, annakum ghairu mu'jizillah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peraturan yang pertama. Nanti mau break atau yang ke ayat keempatnya nanti baru kita akan melihat yang lain, yang nanda 4 bulan. Ini untuk yang pertama, general amnesty yang diberikan 4 bulan. Setelah itu kita akan melihat yang lain. Ini masih awal, belum ada kisah-kisah yang menarik, masih belum hanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu, kita sholat dulu, baru kemudian kita lanjutkan.